Santai dulu lah. Tiduran dulu nih. Minum. Minum dulu nih. Mau ngapain itu? Udah imsak. Minum. Nggak boleh udah imsak. Belum subuh. Imsak tuh mulai puasa, nggak boleh. Kalau udah imsak tuh udah mulai puasa kita. Iya, maksudnya kan belum subuh. Ya tetep nggak boleh, kan imsak udah menandakan Boleh. bahwa kita mulai puasa. Boleh kali? Enggak, Boleh ah. dibilangin nggak boleh. Boleh. Ribut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Ustadz ya, coba kita tanya ini. Kenapa? Tadi kan dia habis sahur, Hmm. habis makan langsung tidur, belum minum dulu, terus Ya. pas bangun udah imsak nih, mau langsung minum. Tak gimana tuh tak? Kan belum subuh, Pak Ustadz. Gini, jadi memang kita setiap bulan puasa itu debat dulu masalah imsak. Yang benar imsak itu kapan? Nah, itu. Jadi gini, sebetulnya dari dulu memang sudah salah kita menempatkan waktu imsak itu. Jadi kalau di kita di Indonesia itu di jadwal imsakiyah itu imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Misal kalau azan subuh, kalau sekarang misalnya jam 4.36, berarti imsak itu jam 4.36 itu azan subuh, berarti kalau imsak itu sekarang jam 4.26. Nah, itu sudah imsak. Kalau subuhnya jam 4.36, imsaknya jam 4.26. Sebetulnya kita bahas tentang maknanya dulu. Maknanya dulu baru nanti kita akan ketahuan bagaimana kesalahannya dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, al-imsak itu artinya mencegah. Al-imsak, imsak itu artinya mencegah. Jadi puasa sendiri yang dimaksud dengan puasa asyamu atau as-saumu itu huwa al-imsaku. Puasa atau siam atau puasa itu artinya adalah mencegah. Jadi kalau imsak itu berarti kita sudah mencegah makan dan minum serta yang membatalkan puasa. Berarti sudah dimulai puasa, itu imsak. Cuma yang salah adalah kita menempatkan waktu imsak tidak pada tempatnya. Harusnya yang disebut dengan imsak itu adalah seperti apa yang di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, puasa itu adalah terlihat garis atau benang warna putih kalau nggak salah. Atau disebut puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi terbit fajar itu kapan? Pagi. Waktu sholat subuh itu terbit fajar. Berarti dimulainya imsak itu harusnya pada saat terbit fajar. Jadi pada saat terbit fajar itulah imsak. Nah gitu. Nah, kok kemudian imsak di Indonesia itu 10 menit sebelum azan? Itu sebenarnya bukan disebut sebagai imsak, tapi peringatan. Peringatan supaya orang berhati-hati. Karena apa? Karena sudah mendekati waktu subuh. Kalau tidak dikasih peringatan, itu nanti pas tiba-tiba Pak minum, tiba-tiba langsung Allahu Akbar ya kasalah kan gitu, kaget kan gitu. Maka ada waktu peringatan supaya apa? Supaya orang yang misalnya bangun tidurnya telat, nah itu langsung bisa minum. Ada peringatan 10 menit sebelum azan subuh. Itu disebut dengan tambihun atau peringatan. Jadi zaman Rasulullah dulu ada ceritanya, ini cerita ya, supaya kita pemahaman kita betul. Yeah. Zaman Rasulullah itu sebelum pada saat Ramadan itu ada 2 azan. Ada 2 azan. Sampai sekarang juga di Mekah juga di Madinah ada 2 azan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan itu waktu azan pertama sama waktu azan kedua itu berdekatan hanya 10 menit, kurang lebih 10 menit. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu membaca Al-Quran dulu kurang lebih sampai 50 ayat atau berapa ayat, 50 ayat lah. Kemudian setelah itu Bilal azan. Nah, pada saat itu ketika Bilal bin Rabah azan, itu orang di Madinah sudah tahu, oh ini sudah peringatan bahwa waktu subuh sebentar lagi. Mereka sudah menahan makan sahur, sudah siap-siap untuk masuk waktu sholat, untuk siapan untuk sholat subuh. Jadi mereka sudah tidak makan, artinya sudah menjaga. Kemudian
Setelah itu baru Abdullah ibnu Maktum adzan. Kalau Abdullah ibnu Maktum sudah adzan, berarti sudah masuk waktu subuh. Di situ sudah tidak boleh makan dan minum atau melakukan perkara yang membatalkan puasa karena sudah masuk imsak. Jadi di Indonesia itu sebetulnya kalau makna dasarnya sebetulnya dalam waktu antara 10 menit saya nggak membahasakan imsak. Antara sebelum subuh 10 menit sebelum subuh itu masih boleh makan nggak? Boleh. Kalau kita tidak masuk dalam bahasa imsak. Sebelum 10 menit sebelum subuh itu masih boleh makan nggak? Masih boleh. Kalau belum azan subuh. Tapi kalau sudah bahasa Pak Ridwan sudah bilang imsak, ini sudah imsak, berarti sudah tidak boleh makan. Ngerti nggak maksud saya? Kalau sudah dikatakan itu imsak, berarti sudah tidak boleh makan karena sudah imsak, artinya sudah mencegah makan dan minum atau melakukan perbuatan yang membatalkan puasa karena sudah imsak. Tapi kalau itu tambihun, peringatan waktu 10 menit sebelum subuh, itu masih boleh makan. Masalahnya dalam kalender kita, di dalam budaya kita ada kesalahan. Kesalahannya adalah menempatkan waktu imsak di waktu sebelum sholat subuh. Harusnya waktu imsak itu ditempatkan pada saat sholat azan, azan ya, bukan azan ya. Jadi ditempatkan pada waktu sholat, pada waktu subuh, bukan pada waktu azan subuh. Kalau azan subuh mah bisa mundur, tergantung muazzinnya. Kalau muazzinnya malas mundur, tapi waktu subuh itu nggak bisa mundur. Artinya ya jam segitu ya segitu. Mundur itu tergantung cuaca, tergantung hari ya. Artinya waktu itu bisa berkurang atau bertambah. Tapi kalau hari itu jam sekian, ya sekian. Itu waktu. Tapi kalau muazzin bisa molor. Paham ya? Jadi kalau imsak itu sudah imsak, emang nggak boleh. Kalau sudah imsak, cuma memang kesalahan kita penempatan waktu imsaknya kan yang salah. Tapi kalau kemudian Pak Upah misalnya kasusnya misalnya orang tidur, nah ini wajar tuh. Boleh. Nah, baru ini namanya imsak ini. Ini imsak yang sebenarnya. Imsak yang sebenarnya ini nggak boleh makan dan karena sudah ada. Nah, ya siap-siap. Udah, ke masjid yuk. Ya, betul. Waalaikumsalam.